Bang ajarin bikin latte art kuda lumping. Kenapa orang yang punya kumis kalau minum cappuccino atau cafe latte selalu nempel busanya di kumisnya? Yo karena punya kumis. Kemarin lihat Barca ngerokok di bar, itu harus ditegur apa di steam? Harus disuruh resign. Kita mulai lagi live agenda live seperti biasanya. Nanti kalian silakan bertanya secara bebas dan akan aku menjawabnya. Dan aku izin, ya masih ya. Aku izin untuk merekam, untuk diposting di YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Oh ya, ini aku nge-live-nya di Buka Perseturan yang di Jogja. Kesini aja, aku masih sampai malam di Hippo Coffee. Datang aja ke sini. Mas minum americano tapi pakai latte art boleh nggak? Nggak bisa dong. Ini, jadi americano itu kan espresso dan air ya. Tidak ada latte-nya, tidak ada susunya. Jadi gimana espresso dan air bisa ada susunya? Kalau itu kamu mau latte art, pesenlah kopi-kopi, pesenlah menu-menu yang ada susunya. Jadi tidak bisa ada americano ditambah latte art di atasnya. Kalaupun kamu lihat konten-konten yang americano minta latte art dan dikasih, itu jatuhnya bukan americano lagi karena sudah diberi topping susu. Jatuhnya itu bukan americano lagi, itu sudah kopi hitam dengan topping susu tipis gitu jatuhnya. Jadi nggak bisa americano minta latte art. Bang, kalau minum espresso 1 kali teguh itu gak apa-apa atau bisa bikin sakit perut? Kalau kamu sudah terbiasa sebenarnya nggak apa-apa. Memang espresso itu cenderung diminum dengan cepat ya. Saat masih fresh, saat kremanya itu belum hilang, saat belum dingin. Jadi biasanya ada yang sekali teguh, ada yang beberapa teguh. Cuman memang tidak untuk didiamkan cukup lama, ditinggal nugas, ditinggal pacaran, ditinggal deketin barisannya dan lain-lain. Jadi memang harus segera dihabiskan dengan cepat. Mas, apa bedanya coffee shop sama kafe? Kalau secara bahasa mungkin sama, tapi secara pakem itu memang berbeda. Kalau coffee shop itu lebih cenderung ke tempat-tempat yang memang spesifik menjual kopi. Jadi menunya itu memang tidak terlalu banyak varian makanan. Jadi cuma ada menu, kemudian yang isinya itu sajian kopi, non kopi, dan ada beberapa snack. Nah, kalau kafe itu sudah relatif yang makanan yang dijual itu banyak. Jadi sebenarnya gini, kalau kamu datang ke sebuah tempat, terima kasih ya. Kalau kamu datang ke sebuah tempat, kamu ragu itu coffee shop atau kafe, lihat buku menunya. Kalau buku menunya cuma selembar, itu coffee shop. Kalau buku menunya itu tebel kayak skripsimu, itu kafe. Udah, gitu aja ya. Silakan didebat kalau nggak percaya. Review kopi durian. Di Jogja itu ada namanya Omah Kopi Masa Dulur, itu yang pemiliknya namanya Pak Sasongko. Beliau itu sudah sangat sepuh dan memang baru memulai buka kopi itu setelah pensiun dari kerjaan sebelumnya. Pak Sasongko itu memiliki banyak varian kopi dari berbagai Indonesia. Yang menjadi andalan dari Omah Kopi Mas Dulur memang adalah kopi durian. Jadi sistem di sana itu kebanyakan ditubruk. Kopi dari origin mana nih? Ditubruk. Habis itu salah satu menu andalannya ya setelah ditubruk itu dengan campuran durian kering. Itu menjadi kopi durian Omah Kopi Masa Dulur yang sangat melegenda yang sampai sekarang masih banyak dinikmati. Kalau di Jogja ke area Prof. Dr. Sarjito Terban, jangan lupa mampir ke Omah Kopi Masa Dulur, tempatnya Pak Desa Songko. Aku pernah nulis liputan Omah Kopi Masa Dulur di Mojok. Cari aja kalau penasaran. Itu menjadi tulisanku, salah satu tulisanku yang paling ramai dibaca di Mojok. Kenapa orang yang punya kumis kalau minum cappuccino atau cafe latte selalu nempel busanya di kumisnya? Yo karena punya kumis. Pengennya sih nggak gitu. Pengennya tetap minum dengan santai, dengan bersih, tapi tidak bisa. Ini untung kumisku tuh masih cuma segini. Coba bayangin kalau yang sampai segini nih. Sekali minum langsung satu mulut itu penuh busa. Jadi memang itu masalah mereka-mereka yang mempunyai kumis cukup tebal. Bayangin Mas Adam itu, suaminya Mbak Inul. Itu gimana kalau minum cappuccino itu langsung satu kumis itu foam kopi semua itu, foam cappuccino semua itu. Jadi memang itu masalah orang-orang yang memiliki kumis teman-teman. Minum cappuccino pasti belepotan. Boleh nggak numpang mandi di coffee shop biar nggak telat ngesip? Boleh, sangat direkomendasikan. Daripada kamu masuk pagi nggak sempet mandi dan malah telat, malah pengunjung duluan yang datang, lebih baik kamu nggak perlu mandi di kos-kosan dan datang
ke coffee shop itu numpang mandi di toilet. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, nginep lah di coffee shopnya. Kalau misalnya semalamnya kamu tuh semalam, biar nggak telat. Jadi semalam, shift malam, kelar nge-shift, tidur di coffee shop, atau mabar sampai subuh, mandi di coffee shop biar nggak telat. Jadi silahkan numpang mandi di coffee shop demi shiftmu berjalan dengan baik, biar kamu nggak telat. Itu lebih penting daripada kamu mandi di kos-kosan dan berangkat telat dan pengunjung sudah ramai tapi kamu belum buka. Udah. Info mesin kopi di bawah 1 juta, bertanya dengan nada malu, sangat malu-maluin. Nggak ada. Kalau mesin espresso nggak ada, tapi kalau alat kopi manual di bawah 1 juta ada. Yang di harga segitu ada brand namanya Staresso. Staresso yang bagus itu 800 ribuan, aku lupa serinya itu merek apa. Itu sangat layak dicoba dan hasilnya sangat dahsyat. Memang tidak bisa untuk jualan ya, karena cukup repot pengoperasian bongkar pasangnya. Cuman kalau untuk rumahan itu sangat memungkinkan dan sangat worth it kamu coba kalau di bawah 1 juta. Mas, kalau Pop Es ditaruh ke V60 ada nggak? Gini, V60 itu kan untuk menyaring kopi ya. Alatnya kasih air filter, kasih kopi yang sudah digiling, diseduh biar ampasnya nggak hilang. Biar ampasnya nggak ikut minum. Pop es atau minuman-minuman instan lainnya itu nggak perlu disaring, nggak ada ampasnya. Jadi ngapain kamu menyaring sesuatu yang sejak awal sudah tidak akan ada ampasnya? Kamu seselok itu kah hidupnya? Jadi jangan aneh-aneh ya. Emang benar Lamar Joko kasta tertinggi mesin kopi? Tidak bisa dimungkiri untuk saat ini iya. Jadi kalau ada coffee shop yang mesinnya itu Lamar Joko, biasanya memang cukup serius. Belakang tuh ada Modbar tuh, Lamar Joko Modbar. Kalau kelihatan tuh, Lamar Joko Modbar. Itu salah satu Lamar Joko, seri Lamar Joko yang cukup ikonik karena terlihat tidak seperti mesin kopi, terlihat seperti keran. Cuman fungsinya sangat keren itu. Dan kalau kemudian ditanya apa yang membuat Lamar Joko menjadi kasta tertinggi, banyak hal. Kita mulai dari performa dahsyat, kita mulai dari watt relatif lebih rendah, kita mulai dari konsistensi konsisten, dari brandnya sudah sangat trusted itu. Jadi memang Lamar Joko men-set standar tersendiri ke para coffee enthusiast. Kalau misalnya kamu memang suka ngulik kopi dan kamu ingin merasakan gengsi, mendapatkan gengsi yang lebih, beli Lamar Joko, ditambah bentuknya memang estetik gitu. Cuman itu tidak membuat mesin-mesin kopi lain menjadi tidak bagus ya. Karena sekali lagi, mesin kopi terbaik itu adalah mesin yang terbiasa kamu gunakan. Percuma kamu pakai Lamar Joko tapi bingung caranya, percuma kamu pakai Modbar kalau kamu nggak tahu caranya pakai gimana kan, nggak maksimal juga. Kemarin lihat Barca ngerokok di bar, itu harus ditegur apa di steam? Harus disuruh resign. Gini, aroma parfum aja nih ya, ini serah mau dibilang ekstremis atau apa gitu, aroma parfum aja itu bisa sangat mempengaruhi kopi yang ada di depan kita. Aroma parfum yang terlalu kuat itu bisa mempengaruhi dari merusak aroma kopi yang diseduh. Aroma rokok juga bisa kayak gitu. Ditambah rokok itu kan ada debunya ya. Kalau misalnya kamu ngerokok kemudian debunya jatuh ke magic yang sudah kamu buat, jatuh ke proses pembuatan jatuh ke kopi yang sedang kamu seduh dengan V60. Kemudian kopi itu yang kejatuhan abu itu kamu serve ke orang, itu kan menjadi tidak benar kan. Jadi sangat tidak boleh ada bahasa merokok di area bar. Suruh resign. Kalau bisa beli air putih plus numpang wifi, barisanya marah nggak? Kalau barisanya mungkin nggak marah ya, ownernya yang marah ke barista. Barisanya mah kerja dengan biasa saja, cuman barisanya nanti yang dimarah owner. Kok penjualannya cuma segini ya? Sebaiknya kalau kamu mau pesan air mineral, pesanlah menu lain dulu. Jangan datang ke coffee shop hanya pesan air mineral gitu ya. Biar setidaknya ya membantu coffee shop-nya lah, membantu perekonomian coffee shop-nya, ownernya bisa mendapatkan profit, bisa menggaji barista dengan layak, dan kamu bisa datang ke sana berkali-kali karena tidak tutup dan bisa mengakses wifi coffee shop tersebut yang kencang-kencang itu. Jadi jangan cuma pesan air mineral kalau bisa, pesan kopi dan air mineral, jangan pesan air mineral aja. Bang, ajarin bikin latte art kuda lumping.
kuda laut masih masuk akal. Pattern memang ada yang unik-unik ya. Ada yang ayam, ada yang kelinci, ada swan, kuda laut. Kalau kuda lumping, aku juga mau diajarin gimana caranya. Ditambah, latte art kuda lumping itu hanya kudanya atau ada juga orang yang menunggangi kudanya. Kalau cuma kudanya aja mungkin masih bisa dikaryakan ya. Tapi kalau sudah sampai kuda lumping ada orangnya, plus kuda lumping orang kesurupan, tolong ajarin gimana caranya. Jadi kalau kamu ke coffee shop, pesenlah kopi, cafe latte, cappuccino, magic dan lain-lain. Jangan request pattern yang aneh-aneh. Kalau misalnya spesifik minta swan, spesifik minta kuda laut, kuda lumping, belum tentu bahasanya bisa. Udah, pasrahkan aja. Biarkan dia gambar love, tulip, swan, dan lain-lain. Yang penting diserve dengan baik, kopinya enak, lantainya juga tidak terlalu jelek. Jangan request kuda lumping, karena siapa juga yang bisa itu. Kamu ke coffee shop, pesen kopi apapun, dan kamu meminumnya sampai habis, sampai bahkan tidak tersisa airnya, itu auranya nambah. Jangan pesen kopi yang tidak akan kamu habiskan, kopi apapun itu ya. Kamu lihat ke coffee shop bawa kopi sendiri dan cuma pesen roti cake. Di sana ada peraturan yang kadang benar-benar ditulis di coffee shop bahwa tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Membawa kopi sendiri dan pesan apapun itu boleh kalau misalnya tidak kamu minum atau tinggal di motor. Kan peraturannya jelas, tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Sekalipun kamu sudah pesen karena kamu membawa makanan dan minuman dari luar, ya nggak boleh dong. Kecuali kamu benar-benar cuma dibawa, tidak diapa-apain. Cuman itu pun tidak mungkin kan, pasti kamu akan meminumnya kan, karena haus kan. Jadi tetap kalau misalnya kamu memang di tengah perjalanan beli sesuatu dan pengen mampir kopi shop, ya udah tinggal di motor aja atau bawa tapi dibungkus dan jangan diminum gitu. Harus memiliki kendali diri bahwa memang kita datang ke sebuah tempat peraturan yang seperti itu ya kita hormati peraturan itu. Jadi jangan bawa makanan dan minuman dari luar ke coffee shop kecuali coffee shop itu memperbolehkan. Memang ada. Kalau misalnya coffee shop memperbolehkan nggak masalah. Kalau nggak memperbolehkan, jelas-jelas tertulis di depan, jangan. Perbedaan kopi hasil rockresso dan kopi espresso sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau terekstraksi dengan tepat itu menjadi espresso yang sama-sama enak karena rockresso, flare, staresso, minipresso, lamardoko itu sama-sama untuk menghasilkan espresso. Kalau misalnya bikinnya benar, takarannya pas, yield-nya pas sesuai standar pembuatan espresso, jadinya ya espresso sama-sama enak gitu. Oke, karena live musicnya sudah mulai, kita sudah dulu ya. Nanti lanjut lagi jam-jam 11-an kita live. Aku izin pamit karena temanku juga sudah datang. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah menyimak, memberikan ide konten dan sampai jumpa.